Halo semua, kembali dengan saya Saga. Kali ini saya ingin ngebahas film Usogoi yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang kehebatan mafia judi seluruh dunia yang penuh aksi licik dan tipu daya demi memenangkan sebuah pertaruhan. Di antara mereka ada seorang pemuda jenius dan cerdik yang berambisi ingin mengalahkan semua mafia judi agar bisa mengendalikan Kakero untuk menjadi penguasa dunia hitam. Perlu kalian ketahui, Kakero adalah organisasi rahasia yang diciptakan untuk menengahi pertandingan antara para penjudi kelas kakap. Tentu itu bukanlah hal yang mudah. Apakah dia mampu mengalahkan mereka semua? So, ini dia alur Usogoi. Berlatar belakang di kota Tokyo pada tahun 2019. Seorang pemuda bernama Baku Madarame menantang pemimpin kerajaan generasi ke-21 klub Kakero bernama Soichi Kurama dalam sebuah taruhan. Pertandingan mereka dipimpin oleh Hikokichi Yako, wasit kedua dari klub Kakero. Perlu kalian ketahui, klub Kakero merupakan organisasi hitam yang didirikan pada zaman Azuchi Momoyama. Pimpinan kerajaan pertama Kakero bernama Kageronosuke Kuruma. Klub Kakero bertugas mengetuai perjudian antara anggota dan memastikan taruhannya dibayar. Dengan rasa percaya diri, Baku membuat taruhan akan ada pesawat yang melintas di atas mereka dalam kurun waktu 1 jam. Baku sudah menduga salah satu bawahan Soichi pasti akan berbuat curang dengan cara melarang penerbangan pesawat ke kota Tokyo. Sebelum pertandingan, Baku mengirim 2 pengikutnya untuk menerbangkan pesawat terbang. Namun tanpa disangka, strategi Baku sudah ketebak oleh Soichi. Sejam telah berlalu, tidak ada satu pesawat pun yang melintas di atas mereka. Baku tentu merasa ada yang janggal, namun dia tidak tahu apa-apa. Sebagai hukuman atas kekalahannya, Baku dikeluarkan dari klub Kakero dan diasingkan dari organisasi tersebut. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Di pelabuhan, sekumpulan bapak-bapak sedang bermain judi yang diketuai oleh Udin. Baku menantang Pak Udin untuk bermain judi, dan Baku berjanji akan membongkar trik liciknya. Peraturan kali ini, jika 3 buah angka dadu sama, pertandingan akan dimenangkan oleh Pak Udin. Sebaliknya, jika tidak sama maka Baku yang akan menang. Setelah dikocok dadunya, terlihat angka 6 2 buah dan angka 4 1 buah. Alasan Pak Udin selalu menang, dia menaruh sebuah magnet di dalam dadu, serta ada sebuah magnet di bawah plat meja agar dadunya bisa menjadi sama. Sebelum mulai pertandingan, Baku sudah menyembunyikan magnet di dalam tumpukan uang dan memanipulasi dadu di dalam mangkuk, yang menandakan match kali ini dimenangkan oleh Baku. Malamnya Baku mendapat informasi dari sahabat lama di Kakero bernama Santos bahwa ada seorang profesor yang ingin mengalahkan pemimpin kerajaan. Dia bernama Iki Sadakuni. Baku bertanya, bukankah hanya anggota Kakero yang bisa menantang pemimpin kerajaan? Santos menjelaskan ada salah satu wasit yang berusaha ingin memasukkan dia ke dalam anggota. Mendengar kabar itu, Baku memutuskan untuk kembali ke Tokyo menantang mafia judi di sana. Di tempat yang berbeda, Sadakuni ditantang berjudi oleh Menteri Keuangan Masahiro Nodera yang dipimpin oleh wasit ke-10 klub Kakero, Kiro Mekama. Dengan permainan dan trik liciknya, Sadakuni berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Masahiro mencurigai Sadakuni melakukan trik kotor agar bisa memenangkan pertandingan. Tak lama dari itu terjadi perkelahian antara Mekama dengan sebuah pengawal Masahiro. Namun mereka bukanlah tandingan Mekama. Rupanya sebelum pertandingan, kamera CCTV Masahiro sudah diretas oleh bawahan Sadakuni agar mereka bisa mengintip kartu milik Masahiro untuk memenangkan pertandingan. Keesokan harinya di kota Tokyo, Baku mendapatkan teman baru bernama Kaji karena telah memberikan minuman kaleng. Tidak lama kemudian Kaji dihampiri debt collector untuk menagih uangnya. Berkat bantuan Baku, orang debt collector itu langsung kabur dari hadapan mereka. Sebagai balas budi karena telah memberikan minuman kaleng, Baku berjanji akan membantu Kaji melunasi semua hutangnya. Malamnya Baku mengajak Kaji ke tempat kasino ilegal, tempat para mafia judi berkumpul. Baku melakukan taruhan dengan salah satu bandar di sana. Di awal pertandingan Baku sengaja kalah agar si bandar menganggap dirinya bodoh. Hingga suatu ketika Kaji melihat Baku memakan kue coklat.
Dengan cepat Kaji memasang semua taruhannya di nomor 9. Berflashback 15 menit yang lalu, Bako meminta Kaji memasang semua taruhan ke nomor yang tidak dipilih olehnya. Tepat seperti dugaan, bola putih itu masuk ke nomor 9 yang menandakan Baku dan Kaji berhasil menang taruhan judi dengan total kemenangan 5 juta won. Di suatu tempat, pemilik kasino ilegal sekaligus anggota Kakero bernama Ranko Kurama cukup terkejut melihat kembalinya Baku karena dunia gelap. Ketika ingin pulang, mereka ditantang Kurama untuk melakukan permainan bonus. Peraturannya jika Baku gagal menebak jenis kelamin seseorang yang keluar dari lift, maka uang 5 juta itu harus dikembalikan. Tak lama seseorang keluar dari lift. Baku berkata orang yang baru keluar adalah pria. Namun salah satu bawahan Kurama melihat jelas-jelas dia adalah seorang wanita. Setelah dipukul terbukti orang itu adalah pria yang sedang menyamar menjadi wanita. Dari awal Baku sudah menduga dirinya akan dijebak oleh Kurama karena Kurama tak ingin menyerahkan uangnya. Tapi sayang trik licik Kurama mudah dibaca oleh Baku. Kemudian Baku memberikan uang 5 juta won tersebut kepada Kaji untuk melunasi semua hutangnya. Setelah membayar semua hutang kepada debt collector, Kaji menghabiskan sisa uang semalam untuk berfoya-foya seperti remaja pada umumnya. Di suatu malam, Sadakuni melakukan tanding judi dengan Kurama. Di akhir pertandingan, Sadakuni berhasil menang mutlak melawan Kurama karena Kurama bukanlah tandingannya. Baku yang kebetulan ada di sana menantang Sadakuni untuk melakukan duel. Sadakuni menolak dan berkata, jika Baku kembali menjadi anggota Kakero, saat itu juga dia akan menerima ajakan tersebut. Di sebuah bar, Baku memohon kepada Kurama untuk menyerahkan keanggotaan Kakero miliknya. Tentu Kurama menolak karena hanya itulah harta berharga yang tersisa. Kendati demikian, masih ada satu orang yang kemungkinan besar ingin menyerahkan keanggotaannya. Dia adalah pria tua yang sering duduk di Taman Akabori bernama Taro Kokonoe. Anggota Kakero berjiwa psikopat yang suka bermain-main dengan nyawa manusia. Dengan sebuah permainan gila yang diciptakan olehnya, Baku memilih Kaji untuk menjadi umpan karena Taro menyukai remaja yang suka pelangga-pelongo, lebih tepatnya remaja yang tidak punya tujuan hidup. Keesokan harinya di Taman Akabori, Taro mengajak Kaji untuk bermain judi di halaman rumahnya. Diantarlah Baku bersama Kaji ke lokasi permainan. Untuk peraturannya, mereka diharuskan mencuri 5 kunci dari 5 peliharaan Taro dalam jangka waktu 2 jam. Salah satu di antaranya harus menggunakan perangkat penanda waktu di pergelangan kaki. Jika bisa melepaskan perangkat dari kaki sebelum jangka waktu yang sudah ditentukan, maka mereka akan menang. Sebaliknya, jika mereka kehabisan waktu, maka mereka lah yang akan mati. Pertandingan kali ini dipimpin oleh Yako. Taro menawarkan uang 10 juta won sebagai hadiahnya. Namun Baku menolak karena tujuan kedatangannya bukanlah uang, melainkan keanggotaan Kakero milik Taro. Merasa yakin akan menang taruhan, dengan angkuh Taro menerima tawaran tersebut. Sebelum mulai permainan, Baku menaruh alat penyadap suara berupa pena di saku Yako agar bisa mengetahui situasi di dalam. Di awal permainan mereka dihadapkan seorang pria bersenjata, namun itu bukanlah ancaman. Di sisi lain, Taro memberi informasi mangsa berpindah dari A11 ke B11. Berkat penyadap suara, Baku berhasil mengalahkan musuh dengan mudah. Langkah selanjutnya, Kaji memancing 2 musuh ke suatu tempat yang sudah dipasang perangkap oleh mereka. Akibat benang tajam itu, 2 musuh berhasil dilumpuhkan. Dan langkah terakhir, Baku menjadikan 2 musuh tadi sebagai umpan agar yang tersisa keluar dari sarangnya. Musuh itu cukup terkejut yang ditembak ternyata rekannya, hingga pada akhirnya mereka lah yang memenangkan permainan. Tak puas dengan hasil tersebut, Taro memanggil senjata pamungkas miliknya bernama Rodem. Baku dan Kaji berusaha menembakinya, namun tidak memberikan efek apapun. Dengan perasaan cemas, mereka berlari ke tengah hutan dan bersembunyi di dalam gudang. Singkat cerita, Rodem berhasil dilumpuhkan. Sesuai dengan perjanjian, kini keanggotaan Kakero milik Taro dipindahkan ke Kaji. Karena kejadian 3 tahun silam membuat Baku tidak bisa menerima keanggotaan tersebut. Di tempat yang berbeda, Minto Shinoa, wasit pertama klub Kakero, mengajukan Kaji untuk bertanding melawan Sadakuni. Keputusan itu tentu membuat pro dan kontra di antara mereka.
Tetapi melihat Kaji didampingi oleh Baku, mantan anggota mereka, membuat Noah semakin tertarik dan penasaran dengan hasil pertandingan nanti. Kemudian Noah memerintahkan seluruh staf untuk memastikan tidak ada kekacauan selama pertandingan berlangsung. Berflashback ke masa lalu, kala itu Sadakuni berhasil menciptakan sumber energi baru pengganti minyak. Dia bertekad ingin mengembangkan penemuannya tanpa mengandalkan pemerintah maupun investor. Saat itu Masahiro menawarkan kontrak kerjasama, namun Sadakuni menolak karena dia ingin membagikan teknologi itu secara gratis ke seluruh negara. Ketika sedang melakukan eksperimen, Sadakuni bersama rekannya mendapatkan kiriman hadiah dari Masahiro. Tanpa diduga, isi di dalam hadiah itu berupa bom, sehingga membuat semua rekan Sadakuni meninggal. Efek dari kejadian itu membuat dirinya mengalami kebutaan. Lalu Sadakuni dihampiri oleh salah satu wasit dari Kakero bernama Kusanami untuk diajak bergabung ke dalam klub Kakero. Beralih ke masa sekarang, tibalah hari pertarungan Baku melawan Sadakuni yang disiarkan secara live. Match kali ini Baku ditunjuk sebagai bintang. Jika Baku menang, seluruh uang investor yang bertaruh dilipat gandakan menjadi 3 kali lipat. Sebaliknya, jika Baku kalah, uang investor akan menjadi milik klub Kakero. Yako selaku wasit mengajak para investor untuk bertaruh. Setelah ditotalkan semuanya berjumlah 2 miliar won. Salah satu investor mengajukan adanya pertunjukan hangman biar suasana menjadi semakin seru. Sadakuni bertanya, apa itu hangman? Nekama menjelaskan, itu adalah eksekusi publik yang dimana tim yang kalah akan digantung bersama di hadapan para investor. Kaji membayangkan bagaimana jika tim dia yang kalah. Setelah dipikir kembali, Kaji percaya dengan kemampuan Baku yang akan memenangkan pertaruhan. Di dunia perjudian banyak sekali jenis-jenis permainan. Setelah diacak oleh Yako, permainan yang akan dimainkan kali ini adalah Old Night. Hal itu tentu menjadi malapetaka bagi Baku, karena Sadakuni ahli dalam melihat kartu lawannya. Bukannya takut, Baku hanya tersenyum karena dia sangat yakin dengan skill berjudinya. Peraturan mainnya yaitu kartu yang dimainkan adalah 2 set kartu nomor angka 1 sampai 10. Setiap pemain harus ambil 1 kartu dari lawan dan cari pasangannya. Kartu joker terdiri dari 5 kartu berupa angka 1 sampai 5. Pemain yang megang kartu joker di akhir pertandingan akan kalah. Dalam setiap pertandingan, kartu joker akan dikocok dan dimasukkan ke dalam deck pemain. Jika total angka kartu joker yang diterima pemain berjumlah 11, maka dia akan dinyatakan kalah. Berbagi informasi selama permainan tidak diizinkan, namun selama tidak diketahui lawan, taktik licik apapun yang digunakan tidak masalah. Ronde pertama pun dimulai, tapi sangat disayangkan, Baku mengalami kekalahan karena kartu terakhirnya adalah joker. Melihat Baku sudah kena mental, Kaji berkata akan selalu mendukung Baku apapun yang terjadi hingga akhir pertandingan. Tak ingin mengecewakan sahabatnya, Baku mulai serius menghadapi Sadakuni. Ketika Baku udah makan kue coklat, kelar tuh orang. Sadakuni memilih kartu yang bawah. Sesuai rencana, Sadakuni mengambil kartu joker. Ronde selanjutnya, strategi licik Baku di luar nalar. Dia mengintip kartu Sadakuni dan menggambar kartu biasa seolah-olah seperti joker. Sesuai peraturan, tindakan licik diperbolehkan asal tidak diketahui oleh lawan. Baku sengaja melakukan itu untuk membuktikan tebakannya. Sesuai dugaan, dari awal Sadakuni memang buta. Hingga pada akhirnya Baku berhasil memenangkan taruhan. Sebelum pertandingan, Sadakuni menyadap kamera CCTV untuk melihat kartu miliknya dan kartu lawan. Lalu rekaman CCTV ditransfer ke ingatannya melalui sebuah chip yang ditanamkan di bagian leher. Tak terima melihat masternya kalah, Nekama melakukan pemberontakan. Beruntung ada Yako yang berhasil menghentikan tindakannya. Setelah mendengar alasan Baku ingin menjadi pemimpin Kakero untuk menciptakan perdamaian dunia, Sadakuni menyerahkan keanggotaannya dengan berharap Baku bisa mewujudkan mimpinya itu. 1 tahun kemudian, Baku yang kini sudah resmi menjadi anggota Kakero menantang ulang pemimpin kerajaan untuk melakukan sebuah taruhan. Di pertandingan kali ini Baku berniat ingin membongkar trik licik pemimpin kerajaan dan cerita pun selesai. Maaf, ceritanya memang gantung. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.